Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada materi baru ya tentang mix design ya. Jadi kalau selama ini teman-teman sudah mengenal perbandingan proporsi beton ya, misalnya 1:2:3, di mana 1 itu semen, 2 itu pasir, dan 3 itu kerikil. Sekarang pada materi hari ini kita akan menghitung dari manakah perbandingan itu ya. Metodenya disebut mix design ya. Jadi langkahnya panjang ya, ada sekitar 21 langkah. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ada sekitar 21 langkah yang mana akan saya bedah satu persatu ya. Akan saya bedah satu persatu dan saya terangkan step by step ya, supaya teman-teman bisa jelas dalam menghitungnya. Karena kalau eh, terlewati satu bagian saja, nanti perhitungan ini nggak jadi ya. Jadi kalau putus di tengah jalan ya, ya sudah, yang terakhirnya nggak ketemu ya perbandingan angkanya. Dan ini tidak boleh dibolak-balik ya, stepnya ini harus urut. Oke, jadi mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 21 ya, semuanya harus urut. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, saya kasih contoh soalnya ya. Jadi di sebelah kanan ada sedikit tabel ini ya, ini adalah soalnya. Oke, jadi soalnya untuk mix design ini perlu diketahui yang wajib ini mutu betonnya ya. Jadi mutu beton yang akan kita buat itu berapa ya. Kalau jenis betonnya ini menyesuaikan saja ya, menyesuaikan soalnya, tapi yang wajib ini mutu betonnya harus ada. Kemudian kualitas pekerjaannya juga harus diketahui. Apakah kualitas pekerjaan itu, kenapa di sini saya sebut memuaskan? Nanti kita akan bahas lagi bersama jalannya step-step ini ya. Kemudian jumlah sampel. Jumlah sampel adalah banyaknya sampel yang akan kita tes di laboratorium ya. Itu juga diketahui di soal ya. Kira-kira berapa? Kalau di lapangan ya kira-kira bisa dibuat berapa ya. Yang pasti di soal ini bentuknya silinder, jumlahnya 25 ya. Jadi ada 25 silinder yang akan diujikan di laboratorium. Kemudian jenis semennya juga harus diketahui. Jenis semennya saya pakai yang paling normal yaitu tipe 1 ya. Kemudian selamnya juga harus diketahui, di sini 0 sampai 10 mm ya. Selam itu apa? Selam itu sudah kita jelaskan di slide-slide sebelumnya, yaitu tentang tes ya. Tes untuk mengetahui kelencakan beton atau workability-nya ya. Bentuknya seperti kerucut terpancung dan kemudian ketika diangkat diukur seberapa jatuhnya ya. Kemudian ada BJ. BJ itu adalah berat jenis ya. Berat jenisnya ada dua, yaitu berat pasir dan berat kerikil ya. Berat jenis pasir dan berat jenis kerikil. Semuanya dalam keadaan SSD. Dan sudah diterangkan bahwa SSD itu adalah saturated surface dry ya. Artinya agregat itu penuh berisi air tapi permukaannya kering. Ya, saturated itu jenuh ya, bahasa lainnya jenuh. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang perlu diketahui di soal. Nah, kemudian yang juga harus diketahui adalah analisa gradasi ya. Ini adalah soalnya persis seperti tugas 1 ya. Soalnya tidak saya rubah ya, sama seperti tugas 1 sehingga perhitungannya pun sama. Ya, perhitungannya sudah kalian lakukan di tugas 1 dan kita akan gunakan itu untuk perhitungan selanjutnya ya. Nah, tentu saja nanti kalau soalnya berbeda bisa saja saya ganti ini ya. Analisa gradasi ini bisa bermacam-macam. Oke, tapi untuk mencikat waktu kita pakai aja yang di tugas 1 dulu. Oke. Jadi ada beberapa hal yang diketahui di soal, yaitu poin-poin ini dan juga gradasi ya, analisis gradasi. Oke, langsung saja. Saya akan mulai dari nomor 1 ya. Jadi pertama dia harus diketahui kuat tekan rencana ya. Kuat tekan rencana ini apa? Kuat tekan rencana adalah yang diketahui di soal ini ya. Oke. Jadi ketika di soal dibilang mutu beton yang akan kita buat 175, maka di sini kita tulis 17,5 ya. Kenapa kok 17,5? Karena kita minta dalam satuan MPa ya. 1 MPa itu 1/10-nya kilogram per meter, per sentimeter persegi ya. Jadi kalau di sini 175, di sini 17,5 ya. Nah, sekarang ke poin nomor 2 ya. Jadi poin nomor 1 semudah itu cara mengisinya ya. Langsung aja isikan sesuai dengan soal ya. Kalau soal bilang 175, ingat dibagi 10 ya, 17,5. Perbedaannya itu saja. Oke, kalau ini dalam kilogram per sentimeter kuadrat, kalau ini dalam MPa ya. Sekarang deviasi standar. Deviasi standar sebenarnya materi mix design ini sudah saya buatkan PDF-nya ya.
nanti juga teman-teman akan saya beri ini ya, saya rangkum semuanya di sini ya, karena di sini mengandung beberapa tabel ya. Ada beberapa tabel yang perlu teman-teman tahu, ya tujuannya untuk mengerjakan mix design ini. Nah, kalau diminta deviasi standar, maka di materi ini lihat saja tabel 1 ya. Di sana ada namanya tabel deviasi standar. Nah, jadi ini berdasarkan yang diketahui di soal, yaitu kualitas pekerjaan. Oke. Kualitas pekerjaan adalah seberapa yakin kita akan mutu beton yang akan kita cor. Ya. Ketika kita sudah berpengalaman, maka kita bisa menaksir kualitas memuaskan. Ya, jadi kita anggaplah sudah berkali-kali ngecor beton gitu ya, sehingga hasilnya pasti kena gitu ya. Nah, itu berarti kita sudah berpengalaman sehingga menggunakan pengendalian mutu memuaskan. Tapi kalau kita barusan ngecor, kemudian masih amatir, ya bisa menggunakan kualitas jelek ya, nggak apa-apa. Itu dinyatakan saja. Oke. Bahkan tanpa terkendali ya, tanpa kendali juga bisa. Nah, standar deviasi semakin buruk pengerjaannya, maka semakin besar. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa tanpa kendali itu 8,4, sehingga kalau memuaskan 2,8. Ya, jadi semakin memuaskan semakin bagus mutunya, SD-nya semakin kecil atau standar deviasinya semakin kecil. Ya, ini satunya juga MPA. Nah, ini ikut soal saja ya. Kalau soalnya dibilang memuaskan, maka kita sebut memuaskan di tabel ini, yang mana SD-nya 2,8 ya. Di sini ditulis 2,8. Satuannya sama MPA. Ya. Nilai tambah margin. Sekarang ke nilai tambah margin. Nilai tambah margin itu ada di sini ya. Nah, nilai tambah margin ini adalah bilangan ini ya. 1,64 kali SD. Tapi itu juga dipengaruhi oleh banyaknya sampel. Ya. Ketika sampelnya 30 atau lebih, faktor pengalinya ya. Jadi deviasi ini dikali 1. Ya. Kalau 30 atau lebih. Tapi kalau 25, faktor pengalinya 1,03. Ya, ini banyaknya sampel yang bisa kita buat. Ya, yang laki-laki ikut soal. Oke. Jadi kita lihat di soal kita 25 ya, 25 silinder, maka kita menggunakan yang ini. Kalau misalnya 15 atau mungkin 20, kita gunakan angka-angka yang lainnya ya. Tapi kalau kurang dari 15 ada persyaratannya nanti ya. Karena sampel itu harusnya memang banyak ya. Kalau kurang dari 15, wah kita nggak bisa. Karena semakin jelek nanti hasilnya kalau semakin sedikit yang dites ya. Jadi standarnya 30 sebenarnya, 30 atau lebih. Nah, sehingga margin ini adalah 1,4 dikali SD dikali bilangan ini ya, dikali faktor pengali. Berarti ini adalah nilai tambah margin. Saya gunakan rumus langsung di Excel-nya sama dengan deviasi standar, oke, standar, kemudian dikali dikali marginnya dulu aja ya. Maksud saya dikali faktor pengalinya dulu saja ya, yaitu 1,03 ya, dikali 1,03. Kemudian dikali sama ini faktornya ya, 1,64. 1,64 ya, ketemu segini, 4,7. Ini pun satuannya MPA. Perkiraan kuat rencana ya, kita lanjut ke nomor 4, perkiraan kuat rencana. Perkiraan kuat rencana kalau di materi ini adalah F aksen CR ya. Nilainya sama dengan F aksen C ditambah margin. Ya. F aksen C itu adalah yang nomor 1 ini. Oke. Jadi kuat tekan rencana adalah sesuai dengan rumus ini ya, F aksen C ditambah margin, berarti ini sama dengan ya, yang ini tadi ditambah margin. Ya, 22,2. Satuannya sama MPA. Gitu. Ya, sebenarnya ini adalah rentang. Dan yang barusan kita hitung, yang kita tambah itu adalah rentang atas. Ya, 17,5 ditambah 4,7 ditambah margin. Sebenarnya ada yang namanya rentang bawah, di mana 17,5 dikurangi 4,7. Yang mana hasilnya pasti lebih kecil dari ini. Ya. Tapi itu tidak kita pakai untuk perhitungan selanjutnya ya. Yang kita pakai adalah perhitungan yang untuk batas atasnya ya, yang besarnya. Oke, jadi biarkan saja seperti itu. Kemudian jenis semennya ditanyai ya. Seperti soal, yaitu tipe 1.
Nanti juga ada gunanya ini tipe 1, tipe 2 dan sebagainya ya. Satuannya tidak ada, saya strip saja. Nah, sekarang faktor air semen bebas ya. Ke nomor 6, faktor air semen bebas. Untuk mengetahui faktor air semen bebas kita gunakan grafik ini ya. Ada dua grafik ya. Yang sebelah kiri untuk sampel berbentuk silinder, yang sebelah kanan untuk sampel berbentuk kubus. Ingat, sampel uji beton itu ada dua. Ya, ada dua. Yang satu bentuknya silinder dan satu bentuknya kubus. Yang silinder diameternya 15, tingginya 30. Itu yang standar. Yang kubus standarnya 15, 15, 15 ya. Jadi ada dua grafik. Karena soal kita silinder, maka saya gunakan yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Oke. Supaya mudah saya print screen saja. Oke, kemudian saya buka Paint untuk menerangkannya. Nah, ini ya. Supaya lebih mempermudah lagi saya crop saja. Bentar. Kita gunakan yang sebelah kiri ya. Ingat karena bentuk kita silinder. Kemudian saya crop seperti ini. Nah, oke. Cara mengetahui fase atau faktor air semen adalah kita lihat dulu ini nomor 4 ya. Kita lihat dulu nomor 4. Perkiraan kekuatan bencana 22,2 ya. Caranya seperti ini. Saya ambil garis ya, saya kasih warna kuning. Oke. Size-nya mungkin segini aja. Cari angka 22,2 di sumbu Y ya, sumbu Y. Oke. Jadi satu peta ini ya. Ini ada 10 ya. Satu peta ini nilainya 2 ya. Jadi ini 2, 4, 6, 8, 10. Sehingga kalau 22,2 kira-kira ada di sini ya. Ini 20, ini 22,2. Ini berarti ini 20, ini 22 ya. Berarti kira-kira di sini. Nah, ini dia. Ya. Tarik garis ke kanan. Ya, kita kecilkan sedikit mungkin. Nah, seperti ini. Ya. Sampai memotong kurva 28 hari ya. Karena kita membuat beton itu sampai biasanya umur 28 hari ya baru dites ya. Jadi memotong di sini. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke. Misal untuk selanjutnya saya gunakan ini biar seperti itu. Untuk selanjutnya saya gunakan katakanlah merah ya, merah lah. Nah, memotongnya tadi di mana? Di sini. Nah, sini tarik ke bawah. Ah, itu dia ya. Kira-kira saja enggak apa-apa ya. Jadi ketika saya tarik ke bawah ketemu faktor air semen itu adalah 0,6. Ya, ketemu sekarang. Ini berarti diisi 0,6. Ya. Satuannya tidak ada.